maaf nih, ada kisah nyata ketika seorang itu membawa suatu kitab, yang kitab itu berhubungan dengan hakikat dan ajaran-ajaran seperti sufi ya. Itu di sana diperketat dan bahkan terjadi halnya itu pemfitnahan, tapi juga dia dipenggal. Dia hanya sebatas kurir gitu. Apa benar ada yang pernah terjadi seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di malam berbahagia saya ditemani Kang Igor yang memiliki channel Santri Kilat Underground ya, dan jangan lupa juga dengan bocah sobat yang saat ini kita berkolaborasi, di mana kami akan mengungkap selalu berhubungan dengan misteri ya, yang berhubungan misteri atau goib, alam-alam goib ya. Mungkin para pecinta channel bocah santri kilat underground bahwasanya dalam bermediumisasi ya, kami selalu bermediumisasi karena apa ya, kita akan mengungkap dari sisi goib, yang dimana kita akan ungkap itu dari yaitu perubahan zaman ya, dimana banyak perubahan-perubahan di tanah suci Arab Saudi ya. Di Arab Saudi itu kan pusat titik umat muslim dan sama kita juga umat muslim kiblatnya selalu ke Mekah. Nah, kita akan terus mendukung keadaan sana, dan keadaan sana ini dimana yang kita akan dilihat perubahannya seperti apa. Apakah ini ada tanda akhir zaman, apakah ini emang buat lebih baik buat umat Islam, ataukah itu malah berbalik, malah ke arah ke tanda akhir zaman, artinya banyak kemudaratan atau yang lebih baik. Kalau misalnya banyak kemudaratan berarti kan kita harus dia berjaga-jaga. Itu Kang Igor. Oke. Ya, jadi tema ini kita akan hal seperti itu Kang. Ya mungkin sahabat sekalian, kenapa diungkap perubahan-perubahan dari banyak hal-hal yang perubahannya itu dari hal seperti apa Kang di Arab Saudi itu? Ya seperti ya ada dibangunnya tempat-tempat hiburan malam, hiburan malam, ada dilarangnya maulid, ada acara apa? Konser ya. Iya, apalagi udah banyak nih apa namanya perubahan-perubahan dari alam ya. Itu perubahan dari manusia. Yang konsepnya perubahan manusia, tapi perubahan alam itu alam yang berubah. Yang tadinya gurun, tandus, sekarang sejuk, banyak pepohonan ya. Sering banjir. Nah, apalagi sering banjir, air yang melanda. Nah, itu kita akan nanya, apa dibalik itu? Ya, sebagian kita manusia itu artinya kita agar mewarisi diri dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Tonton terus channel Santri Kilat, jangan di skip karena kita agar paham, jangan gagal paham ya. Itu saja, kami akan melakukan minimalisasi. Jangan dipercaya omongan obrolan-obrolan yang diomongkan oleh bangsa jin, yang nyata aja nggak bisa dipercaya, apalagi nggak nyata. Itu aja para sahabat ya, kita langsung mediumisasi. Sebelum kita mediumisasi yaitu kita bentengi. Kenapa kita bisa seperti ini? Atas dasar kita mencari ridho ilahi, ridho Allah dari wasilah seorang guru. Tanpa ini kita tidak bisa apa-apa. Itu saja para sahabat, langsung aja Kang ya. Siap Kang ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Benteng wah, agar goib gratis. Jika ada penyusup ini campur tangan, sejauh mungkin. Allah. Semuanya dari mediator ini efek-efeknya terproteksi, baik jasad tubuh ini atau keluarganya terproteksi dalam mediumisasi Allah.
Ya Allah, dengan izin Sang Yang Maha Kodam jasad ini terkunci, tidak bisa bercampur dalam medium sesi, hanya makhluk yang bisa dimasukkan. Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asmah, dengan izin Sang Yang Maha, tolong bantu saya hadirkan makhluk yang ada di Arab Saudi yang mengetahui keadaan Arab Saudi yang ada perubahan-perubahan zaman yang saat ini berubah. Tolong hadirkan di telapak tangan saya. Hadir Allah. Masuk. Sinkron dengan izin Sang Allah. Jasad ini hanya bisa bicara dan tangan saja yang bisa bergerak, kaki terkunci dengan izin Sang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan makhluk apa? Jin. Bangsa jin. Alhamdulillah. Dengan bangsa jin ini apa sudah muslim? Ya, baik ya. Para pemirsa, sahabat yang di depan saya ini dimediumkan ternyata bangsa jin yang sudah muslim. Kamu ini mohon maaf, posisinya ada di mana? Saya tarik itu tadi. Kami di luar lingkaran Gimana? kota Mekah. Kota Mekah. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah sudah ada di kota Mekah, dan saat ini mohon izin dan mohon maaf bila saya mengganggu keadaan sampean ada di sana. Bahwasanya saya ingin berbincang-bincang khususnya untuk membantu para saudara-saudara saya di sana agar memahami keadaan zaman saat ini. Dengan siapa namanya, boleh tahu saya? Hanya saja Syahid, Ya, Syahid panggil saya. Syahid ya. Baik. Terima kasih Syahid. Mohon izin pembicaraan saya tentang keadaan-keadaan di tanah Arab Saudi ya, tanah suci Mekah. Ya, artinya di sini saya bersama artinya para malaikat malaikat yang dari mana ingin memberitahukan, membukakan, artinya menyadarkan agar kita memahami untuk yang menonton ini tahu keadaan Arab Saudi ya. Saat ini bagaimana keadaan Arab Saudi, khususnya keadaan dalam bentuk zahir ya, secara nyata. Perubahan-perubahan, apakah pembangunan itu bagaimana? Mohon izin kami menyampaikan Ya, sekarang Jazirah Arab sudah mengalami kekacauan. Semua kezaliman sudah merajalela. Semua manusia-manusianya hanya mengedepankan nafsu, mengedepankan nikmat dunia. Mereka tidak sadar karena adanya kemewahan, ya. kemudahan yang mereka dapat. Padahal itu adalah keberkahan dari kota suci Mekah dan Arab. Ya, baik. Ini kan umat Muslim Islam ini adalah kiblatnya ke Mekah, dan kita pun mengikuti junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan
bagaimana keadaan di sana, sedangkan kita kan umat muslim mencintai Rasulullah ya. Sedangkan di sana itu bagaimana tentang adanya, benarkah adanya pelarangan maulid? Ya, tidak semua orang-orang bisa merayakan Maulid, tapi karena pemerintah yang mengendalikan kekuasaan tidak memberikan sepenuhnya izin, jadi umat Muslim yang ada di sana menjadi minoritas untuk merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saya mau maaf nih, ada kisah nyata ketika seorang itu membawa suatu kitab, yang kitab itu berhubungan dengan hakikat dan ajaran-ajaran seperti sufi ya, itu di sana diperketat dan Iya, bahkan terjadi halnya itu pemfitnahan, tapi juga dia dipenggal, dia hanya sebatas kurir gitu. Oh benar, ada yang pernah terjadi seperti itu? ada, benar, jika di negara tersebut mengajarkan tentang hakikat manusia, untuk sekarang ini akan menjadi tabu, menjadi tak wajar, karena pasti akan bertentangan dengan kebudayaan Arab Saudi masa kini. Hmm. Ya. Jadi kalau sahabat, bahwasanya ilmuwan-ilmuwan yang secara hakikat atau ilmu sufi ya, itu di sana diperketat ya. Bahwasanya itu kita di rukun iman itu, Islam itu ada dua ya, rukun iman dan rukun Islam, tapi lebih utamakan memang rukun Islam ya, pergi haji, sholat lima waktu, berpuasa ya. Tapi hakikat itu rukun keimanan itu artinya itu mengutamakan iman kepada Allah yang goib goib. Nah, sedangkan Arab Saudi itu kan ada pelarangan untuk adanya, bukan kita membedakan ya, tapi kita mencari titik tengahnya. Tengahnya itu baiknya bagaimana untuk menyikapi pelarangan seperti itu. Apalagi sekarang kita kembali ke zaman ya. Apakah ini suatu tanda akhir zaman dengan adanya peraturan baru boleh di pantai memakai maaf ini gitu ya. Sedangkan Arab Saudi kan kita umat Islam haram ya, lihat aurat sedikit aja buat laki-laki, ya lihat dengkul aja udah haram gitu, perempuan apalagi ya, sampai kakinya aja suka pakai kaki ya, karena kaki juga termasuk aurat wanita. Itu bagaimana Said? Itu di bangsa manusia sudah ada kitab yang membahasnya. Akan tiba saatnya kezaliman di negara tersebut. Astaga. Itu pertanda sudah dekat waktunya. Dan bangsa kami pun sudah memahami itu. Dan bahkan nanti tiba saatnya pemimpin yang akan memimpin umat manusia akan tiba di tanah suci. Ya, Ya, sering dapat gambar gembira itu, kabar-kabar berita ya Mas Said, terkait bencana-bencana alam gitu ya, bahwa itu seperti badai angin di sana barat atau di timur sana ya, sana Mekah, itu apa suatu bentuk teguran, tapi manusia ini masih tidak menyadari, itu bagaimana? ya. Untuk saat ini bencana akan semakin besar, Astaga. akan semakin besar sebagai pembersihan orang-orang yang serakah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat.
karena agar lebih mudah nanti tiba saatnya junjungan manusia yang akan memimpin di akhir nanti untuk muncul. Itu mau apa nih? Kita bertanya tentang akhir zaman tadi. Mas Said ngomong tentang akan datang hadir manusia, pemimpin akhir zaman itu. Itu sebenarnya akan hadirnya itu apakah di mana? Kehadirannya manusia itu apakah memang akan hadirnya di Arab Saudi atau di mana manusia yang akhir zaman pemimpin? Ya, saya akan berbicara sesuai yang diizinkan saja. Ada nanti tiba saatnya manusia yang telah dipilih Allah akan memimpin alam jagat raya ini yang keberadaannya sekarang disembunyikan. Baik, baik para sahabat sekalian, bahwasanya orang manusia yang pemimpin akhir zaman bukan berarti nabi. Masa zaman nabi kepemimpinan itu hanya paling terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sesudah nabi itu adalah zaman kewalian. Zaman kewalian itu adalah arti pemimpin para wali, paku buminya bumi, ya itulah yang masih tersembunyi. Jadi obrolan saya ini menyatakan kenapa manusia akhir zaman itu artinya udah akhir zaman itu bukan zamannya para nabi tapi zamannya para wali. Karena zaman akhir zamannya para nabi yaitu Nabi Muhammad, nabi yang paling terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Nabi Muhammad masuk ke zamannya para nabi. Dan nabi itu akan berganti, bergilir. Ya ada satu nabi wali ya, zamannya para wali. Wali sudah ketahuan itu akan hilang karena dia tersembunyi tidak mudah terlihat oleh manusia. Agar supaya tidak diagung-agungkan oleh manusia. Kalau diagung-agungkan akan jatuh tahtanya keagungan oleh Allah. Betul gitu, Mas Said. Ya, Baik. Ada pesan buat saya pribadi dan para sahabat yang nonton menyaksikan ini, bagaimana Mas Said ada pesan-pesan pembincangan ini yang terpenting buat saya nasihatnya? iya, buat seluruh umat manusia yang masih hidup di alam dunia dan khususnya kalian Ya, yang tidak bisa saya sebutkan, ya, junjungan kalian yang saat ini menjadi panutan. Ikutin terus baik, ajaran beliau, baik, teguhkan hati kalian karena sesaat lagi, sebentar lagi bumi akan porak-poranda. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi di alam kami. baik. Itu saja. Ada lagi Mas Said? Ya, hati-hati umat manusia. Saat ini tentara-tentara Dajjal sudah masuk ke dalam tubuh manusia-manusia. Jadi jangan pernah tertipu dengan tampilan atau busana seorang manusia. Baik, Mas Said. Ada lagi? Cukup. Baik. Terima kasih Mas Said atas nasihat buat saya dan para sahabat yang menonton. Itu saja, semoga saya akan ambil hikmahnya. Silakan Mas Said kembali ke asalnya dan bertugas menjalankan amalnya.
Tapi sebelumnya mohon maaf Mas Said, Islamnya apakah sudah sempurna? Apakah sudah mengikuti barisan Islam yang di Nirwana? Sudah. Alhamdulillah. Saya aslinya dari Jawa, Dari Jawa. cuma ditugaskan di kota Makkah. Baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata Pak sahabat, ini sudah Muslim, bernama Mas Said dan sudah barisan Islam Nirwana asal dari Jawa. Baik Mas Said, silakan keluar dari jasad ini tanpa melukai. Silakan keluar kembali dengan mengucapkan salam, dan saya banyak berterima kasih atas kehadirannya. Semoga ini suatu bentuk amaliah kita semua di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri. Baik, sama-sama Mas Said. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bunyi sih. Pemerintah, terima kasih. Itulah pembicaraan obrolan mobilisasi kami, bahwasanya itu pesan yang paling terakhir dari jin muslimin tadi, Said. Yang terpenting memandang manusia itu bukan dari covernya atau dari busana penampilan. Artinya itu yang penting. Yang paling penting ya, yang dilihat adalah hati dan perbuatan. Yang sesuai dengan hadis Rasulullah. Saya lupa nama hadisnya. Intinya hatinya aja. Ya, lihat mandang manusia itu jangan lihat penampilan, Akhlak yang terpuji. ya, dan perbuatan. Dan seringlah kita introspeksi diri, bertafakur. Ya, artinya kenapa saya seperti ini, sing bertafakur. Ambil hikmahnya dalam tayangan kami ini. Bila ada kekurangan karena salah dan dosa ada di diri saya pribadi, masih kita batas manusia yang berdosa. Sebenarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.